Ini motivasi luar biasa dari suhu kita. Ini Bapak Haji Hasan Basori. Itu HP di suatu learning center nih. Betul ya? Yang penting ingat kita benar. Seperti halnya coba 7 langkah sukses Bapak Ibu sekalian supaya kita benar menjalankan bisnis ini. Ya, jangan sekedar kita senang dapat penghasilan sporadis. Ya, yang benar itu pada akhirnya begini. Saya dulu di PT BES ini sempat saya 140 pernah di awal-awal. Begitu turun, orang biasanya nggak mau turun, betul tidak? Yeah. Kenapa bisa sporadis? Karena saat itu mensponsori sebanyak-banyaknya. Betul? Selanjutnya, bagaimana supaya bonus kita itu yang pada awalnya kita ciptakan dengan mensponsori, kemudian tercipta oleh karena orang-orang di bawah kita juga mensponsori. Nah, karena ini Bapak Ibu sekalian sudah mulai zaman memang sudah berubah, cara nyari duit orang pun berubah. Makanya itu yang benar adalah tetap di samping platform daripada usaha ini adalah edifikasi dan duplikasi. Nah, kalimat yang kedua ini, duplikasinya ini Bapak Ibu sekalian. Kalau kita kenapa jalankan bisnis ini? Karena alasannya pasti tepat sekali. Bahwa bisnis ini bisnis sistem. Artinya apa? Artinya someday nanti kita kerjakan dengan sistem, maka sistemlah bekerja buat kita. Kita jalan-jalan, entah ke luar negeri, entah jalan-jalan dalam rangka umroh atau haji, atau pulang kampung, mau santai dulu. Sistem tetap berjalan, maka penghasilan tetap berjalan. Apa yang disebut pasif berjalan. Kalau kita masih bekerja, itu belum Bapak Ibu sekalian. Ya, karena itu nanti ada terjadi seleksi alam, nanti pasnya berapa? Pasnya maunya penghasilan berapa? Ya, karena itu dikuatkan lagi, dilapisin lagi di bawah kita. Orang-orang yang mau seperti kita punya penghasilan. Betul tidak? Platformnya apa tadi? Duplikasi, edifikasi. Makanya pastikan dua kanan dan kiri kita berlapis-lapis, sabar kita ngajarin caranya gini loh. Kalau memang kita dapatnya dari TikTok, seyogianya diduplikasikan juga. Tetapi yang paling menjanjikan dan memastikan bahwa bisnis ini benar adalah silaturahmi. Ketemulah orangnya, betul ya? Kecuali jarak jauh, memang itu sarananya sudah canggih sekali lewat media sosial. Tetapi yang paling memastikan kita punya penghasilan stabil dan pasti adalah ketemu orangnya, lihat antusiasnya. Betul? Ya. Tetapi cara menjalankannya boleh silahkan pakai media sosial yang paling efektif. Sekarang apa saya lihat? Ya kalau zaman saya dulu, zaman kita dulu Pak harus belajar lagi karena zaman sekarang sudah berubah. Saya kumpulkan dulu ilmunya, biarkan aja Pak Jainal expert dulu, ayo jalankan, nanti tak salib pada kita. Apa kabar? Baik. Ya seperti itu, jadi percaya Bapak Ibu sekalian, kekuatan pikiran kita menjadikan kita seperti yang kita mau. Makanya hati-hati dalam berpikir, hati-hati dalam berucap, betul tidak? Itu akan jadi kenyataan ternyata. Ya, apalagi kita sudah mulai jadi leader Pak. Leader sudah punya beberapa orang pengikut, itu hati-hati kita bicara. Yang baik-baik aja, kamu pasti sukses bro. Kamu pasti luar biasa nanti bro. Katakan seperti itu. Hati-hati muncul, kamu gak bakal sukses, ya gak sukses benar, kasihan kan orangnya. Nanti dibalikin, kamu juga gak sukses, sama-sama gak sukses. Jadi hati-hati di bisnis ini. Sekali lagi, saya ucapkan selamat buat teman-teman ya, sudah mulai bangkit lagi ya, karena itu tetap bisnis ini satu kata, kalau kita mau punya penghasilan konstan, gunakan daya ungkit atau alat bantu. Apa yang paling utama alat bantu itu? Satu kata, pertemuan. Ya, jangan sampai kita tidak melihat dan mendengar. Contoh, banyak sekali teman-teman kita sudah punya penghasilan puluhan juta, sudah enjoy dia, lupa tugas dan tanggung jawabnya, sudah nggak bikin pertemuan, bahkan tidak mau hadir ke pertemuan. Ya, karena bisnis ini bisnis semangat harus dijaga. Yang namanya semangat itu naik Pak, tapi juga bisa turun pelan-pelan, itu normal.
ditolak yang malah lebih jelek, lebih hitam, lebih susah, nolak lagi. Itu langsung kelepek begitu. Datang lagi ke pertemuan, semangat lagi, betul tidak? Seperti itu. Karena bisnis ini bak peperangan. Yang namanya peperangan itu jangka panjang. Presentasi, one-on-one, promosi, itu pertempuran. Kalau pertempuran sebentar, betul tidak? Kita kalah dalam pertempuran nggak apa-apa, tapi menang dalam peperangan. 1945 merdeka. Apa kabar? Merdeka. Ya, makanya di bisnis ini nggak masalah. You cepat, pertahankan kecepatan itu dengan sistem yang benar. Tapi kalau lambat, percaya Pak. Tenang, sabar Pak. Ucapan saya udah nggak salah deh, banyak yang membuktikan. Ya, oh iya Pak, ternyata saya luar biasa lah. Karena emang sudah diatur. Ujung-ujungnya yang atur siapa? Rezeki itu. Jadi kalau hukum kepantasan benar Pak, daripada kita dipaksakan didapat tapi mental kita belum siap, bahwa uang banyak bisa jadi mudaratnya banyak, betul tidak? Ya, tingkat bersyukurnya kurang nanti. Aku harus hebat, uangku harus banyak. Akhirnya rada tiopopo kita lali semuanya, yang dibeli-beli yang nggak butuh. Betul ya? Seperti mendingan saya lambat, tapi pasti nanti dapatnya sama Pak. Karena yang dikerjakan sama. Saya lebih bagus seperti itu Pak. Daripada kan banyak sekarang artis-artis yang tiba-tiba booming shoot atau hilang kletek jadi tukang ini lagi. Banyak kan seperti itu? Mendingan kita berproses. Nah, yang berproses lewat offline, home prospect, home sharing, tapi jangan lupa juga sambil belajar media sosial. Ya, alat kadarnya aja, yang penting ngomong aja di kamera. Kamera kita kok yang bikin cantik dan ganteng kita, jangan kita udah ada filternya gitu, betul ya? Yang penting apa? Apa yang dibutuhkan di bisnis ini coba? Keberanian, nyali, Percaya diri. Semakin ada orang yang berkomentar negatif, itu tandanya sampai akan deket sukses. Kalau semuanya muji sampai nanti malah kelenger, kepalanya gede, nggak sukses, terlena. Kalau sudah mulai ada hater itu manyun. Betul tidak? Yang seperti saya gambarkan, hater itu negatif. Perlu kita orang negatif. Kalau negatif dipadukan disandingkan dengan positif, hasilnya positif. Jadi jangan takut, aku takut nanti dihina temanku. Pede aja Pak. Apa Pak? Pede aja. Sampai udah gabung berapa Pak? Baru diundang. Udah gabung Pak. Belum puasa diundang. Mau gabung berapa? Udah gabung Pak. Udah gabung. Selamat. Maaf. Saya bercanda Pak. Jangan dikirain beneran pada Lia. Apa kabar? Ada Lia yo. Pokoknya bisnis ini satu ya, yang penting jangan baperan kalau kita ya bener ya. Nanti apa-apa masukin hati. Jadi kalau mau sukses besar di bisnis ini, berpikir dan berjiwa besar, hati harus seluas sana. Jangan sebentar jadi pikiran, jangan sebentar baper. Ya, nggak bisa sukses yang seperti itu Pak. Bahwa orang-orang sukses di dunia ini Pak, dia jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Dihina udah pasti. Saya sudah kenyang Pak dengan hinaan. Malah saya ingin dihina orang-orang yang nggak jelas supaya saya semangat. Betul tidak? Ada kelemahan dan kelebihan saya yang luar biasa Pak. Mungkin di sini ada tetangga saya. Saya memang berangkat dari nol, dari susahnya orang yang paling susah. Tapi wajah saya nggak boleh mengeluh. Saya nggak boleh ngeluh. Nah, di saat saya berproses menjalankan bisnis ini, saya nggak main-main Pak. Saya belajar benar. Apa yang dikatakan mentor saya ikutin. Pak Hasan, kita berangkat ke Singapura. Tuhan duit Pak, wis apa sih jual. Ada apa di sana? Ada seminar bagus. Pak Hasan berangkat besok ke Malaysia, ke Gold Coast Australia. Berangkat saya Pak. Padahal biayanya puluhan juta Pak. Hanya untuk ngisi supaya aku ngerti tentang manusia ini Pak. Ya, karena orang katanya kalau bisa mengendalikan diri kita, mengendalikan manusia, maka dia akan luar biasa. Terutama mengendalikan diri kita. Betul tidak? Karena musuh terberat kita bukan orang yang menolak kita Pak. Ini musuh terberat kita. Bangun pagi susah tengah mati, betul tidak? Betul. Ini harus dikalahkan dulu. Ya, yakin dulu, baru yakinin orang. Ya, ini belum yakin, udah ngeyakinin orang. Namanya bukan membantu orang, tapi memanfaatkan orang. Jangan. Kalau saya kuasain dulu.
ilmunya, saya tahu ini potensi bisnis ini. Saat saya ditolak, betapa kasihan orang yang nolak itu. Betul tidak? Dia nggak tahu harus ngebantu. Aku tahu masih banyak hutang. Aku tahu masih butuh bisnis ini dan seterusnya. Kan gitu Pak, kalau kita sudah menguasai, betul tidak? Nggak langsung kecewa. Kalau kita kecewa ditolak, berarti kita bukan pemenang. Belum sudah kaku. Iya, kiamat 12. Bisnis ini seperti itu Pak, permainan pikiran. Ada yang nolak, pasti ada yang mau. Kalau mau semuanya, aku juga mau. Nggak mau jalankan bisnis ini Pak. Di mana letak suksesnya dong? Betul tidak? Karena orang yang menolak itulah yang menguatkan kita. Dialah yang menonton kita kan. Betul ya? Ya, jadi sekali lagi bisnis ini simpel Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi permainan pikiran, isilah hari-hari kita dengan hal-hal yang positif. Yakin bisa, yakin sukses, yakin. Jangan sekali-sekali ada perasaan negatif, dengki dan lain sebagainya. Jangan. Itu rezeki akan datang itu Pak ke kita. Yakin deh. Kenapa saya ngomong begini? Saya ngalamin. Makanya di saat saya sekarang seperti sekarang ini, Bapak Ibu sekalian udah paham. Kok ada teman saya, jaringan saya mulai berproses. Lah kok ngeluh? Susah. Memang hidup lo udah senang? Susah. Ya kalau susah gimana? Kalau yang bilang susah itu mungkin anaknya Jokowi, wajar. Atau anaknya SBY, wajar. Nggak butuh bisnis ini Pak. Lah kita butuh nggak bisnis ini? Butuh sebuah harga diri kita untuk merubah nasib kita. Seperti itu Bapak Ibu kita. Makanya harus sadarkan siapa kita, sekarang di mana, mau kemana. Betul tidak? Apa kondisi kita sekarang? Seperti apa? Itu loh bisnis ini Pak. Cuman balik dari kita. Ya, duplikasi, edifikasi berawal dari diri kita. Kita harus ikhlas, ucap dan ucap harus tulus, maka itu akan jadi sesuatu Pak. Kita bantu jaringan dengan ikhlas, kita respect, kita edifikasi leader kita dengan ikhlas. Jangan gak ikhlas, lambat ada nanti. Betul ya? Ini bisnis benar-benar luar biasa Pak. Merubah orang, makanya sukses di bisnis ini bukan Pak Juru, rumah 1 miliar, itu efek. Tapi yang sukses di sini kita sudah mulai terus tekun, melakukan konsisten. Bukan jangan, aku gak dapat Pak motor, gak dapat mobil. Tar dulu, bukan itu masalahnya. Ada sesuatu dalam diri kita ini yang jauh disayang Tuhan dan jauh punya potensial. Betul ya? Kalau kita sadari sebetulnya kita sedang diuji kalau istilahnya. Nanti juga akan dapat banyak. Yang penting kamu sabar nggak? Daripada lo pindah ke sono, nawarin ini, nggak jelas, lama-lama orang nggak percaya. 1 sampai sukses. Nggak mungkin nggak dikasih asal kita sungguh-sungguh Pak. Benar tidak? Betul itu Pak. Ya, saya sudah tebak-tebak, bukan tebak-tebak. Saya ini kawan ini kalau bertahan suksesnya. Tapi kalau nggak bertahan, aku nggak bisa maksa. Karakter saya bukan karakter maksa orang Pak. Oh berarti memang nggak kuat ya. Pada akhirnya apa istilahnya? Nggak kuat. Muntaber. Belajar. Karena di sebentar lagi lo punya rumah 1 miliar, sebentar lagi punya pajero, rumahmu lapang, kamarmu ber-AC semuanya, kamar mandi ber-AC, halamanmu ber-AC, nggak panas lagi, bayar listrik nggak mahal lagi. Betul tidak? Ya, kalau mau tepuk tangan ya. Jadi semua dari kita berawal dari orang nggak percaya, bahkan diri kita nggak percaya. Cuman kita datang diam-diam ke pertemuan, diam-diam dengerin kaset motivasi atau dengerin YouTube dan lain sebagainya. Kita terjaga motivasi kita. Orang lain peduli amat karena kita nggak ada yang peduli, betul tidak? Kita yang tetap peduli pada keluarga kita, kepada diri kita. Ya, itulah yang membuat kita jadi terus bertahan dan terus melakukan, dan akibatnya apa? Datang kesuksesan itu karena kita maunya memang seperti itu. Kalau maunya seperti itu kita dikasih, itu suksesnya gede banget, suksesnya berkah banget. Amin. Ya, saya ngomong begini sudah saya alami. Saya nggak kaya dan saya memang nggak mau kaya, tapi berkecukupan, cukup aja. Mau apa lagi? Cukup. Mau beli ruko lagi, insya Allah cukup Pak. Cuman
Bapak Ibu sekalian gantian gitu loh Pak. Ya, terima kasih ya. Amin ya. Amin. Saya tahu Pak, hidup gak enak itu udah ngalamin gak enak. Dan saya merasa nyaman, ternyata saya beli apa-apa Cukup. bisa. Mau haji lagi bisa, umroh lagi bisa. Masih ada simpanan-simpanan Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah. Dari mana saya dapatkan uang? Jadi seperti Saya nggak ada kerjaan lain, nggak ada. Lihat saya, nggak ada. Nggak ada saya pekerjaan lain. Cuma pekerjaan saya ditolak-tolak orang. Tapi lo makin ganteng, makin keren. Makin imut, sispek Nggak Pak. ada saya kerjaan lain Pak. Dapat gede kita syukurin, dapat kecil kita syukurin. Kita tinggal mengelola keuangan kita, yang lebih penting mengelola hati kita. Amankan dulu dapur anak-anak sekolah, amankan dulu istri, amankan dulu. Jangan sampai mengeluh. Kedua orang tua. Demikian yang disampaikan mentor kami, luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah buat kita semua.